Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan belajar kita, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, yaitu tentang pengamalan sila-sila Pancasila, khususnya adalah sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada kesempatan hari ini kita lihat di halaman 23, silakan dibuka halaman 23 pada buku tema 1. Itu terdapat gambar Garuda dan sila-sila Pancasila yang saya yakin anak-anakku sekalian sudah hafal semuanya ya. Sekarang kita perdalam lagi agar kita bisa mengamalkan sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan ke halaman 24. Nah, sekarang kita akan melihat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu yang pertama adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa saja nilai-nilai yang terkandung? Kita lihat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu yang pertama adalah takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apa takwa itu? Takwa adalah menjalankan semua perintah sesuai dengan agama yang kita yakini dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua adalah toleransi dan penghormatan pada agama atau kepercayaan lainnya. Artinya antar umat beragama kita harus saling menghormati. Kemudian yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama. Jadi antara agamanya satu dan agama yang lain, kita sebagai penganut agama kita harus saling rukun, saling gotong royong untuk memajukan bangsa ini. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu nilai-nilainya adalah persamaan derajat. Artinya semua manusia mempunyai persamaan derajat, mempunyai derajat yang sama, baik orang kaya atau orang miskin, orang pintar, pejabat, rakyat, semuanya adalah sama ya, mempunyai persamaan derajat. Kemudian yang kedua adalah menghargai hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak-hak yang harus kita hormati, sehingga di situ muncullah kewajiban kita untuk menghormati hak orang lain ya. Itu jadi yang kedua adalah menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga adalah solidaritas antar sesama manusia. Kemudian yang keempat adalah perdamaian. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kemanusiaan dan beradab adalah persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini di halaman 25 ini anak-anak sekalian, dari nilai-nilai tadi ya, nilai yang dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dari halaman 25 tadi, maka coba anak-anak sekalian amati gambar ini ya. Nanti gambar-gambar ini masuk kepada sila mana ya.
Yang pertama misalnya kita lihat gambar apa pertama itu? Ya, antara dua umat beragama yang berbeda tetapi mereka saling rukun. Kemudian yang nomor dua, dengan antara umat beragama yang berbeda mereka saling membantu. Kita lihat yang nomor tiga. Nomor tiga adalah tempat-tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Kemudian yang nomor empat, kalian lihat apa itu? Menjenguk kawan yang sakit, ya. Kemudian pada gambar nomor 5, mereka sedang belajar bersama, ya. Belajar kelompok bersama. Kemudian kita lihat selanjutnya pada nomor 6, ya. Apa itu nomor 6? Membantu teman yang jatuh. Kemudian nomor 7 itu belajar, ya, belajar di kelas. Kemudian nomor 8, seorang anak yang mencium tangan ibunya. Nah, sikap nomor 1 sampai 8 itu akan dibagi dalam dua kategori atau dua kelompok, ya. Yang pertama adalah yang sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Mana saja, nomor mana yang masuk di dalam nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang nomor dua, yang kedua adalah nilai-nilai mana yang masuk ke dalam kelompok sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat di bawahnya. Tulis nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokan dan jelaskan jawabannya. Maksudnya gini, misalnya kita lihat yang sebelah kiri adalah perilaku yang sesuai dengan sila ke-1. Yang sebelah kanan adalah perilaku yang sesuai dengan sila ke-2. Dari gambar tadi, nomor 1 sampai nomor 8, mana yang sesuai dengan sila ke-1? Ya, yang sesuai dengan sila 1, kita lihat lagi gambarnya. Ya, kita mundur. Nah, mana yang sesuai dengan sila pertama? Ya, misalnya nomor 3. Nah, nomor 3 apa itu? Mereka ke tempat ibadah mereka, ya. Ada yang ke masjid, ke gereja, kemudian ke gereja lagi, kemudian ke pura dan seterusnya, ya. Itu masuk mana? Sila keberapa? Kalau dia masuk sila pertama, berarti di sini perilaku yang sesuai dengan sila pertama, misalnya nomor 3. Apa nomor 3 itu? Gambar apa nomor 3 itu? Dijelaskan seperti itu, ya. Sampai nanti nomor 1 sampai 8 masuk semuanya, ya. Itu bisa nanti ditulis di buku tulis anak-anak sekalian, ya. Tuh. Itu yang pertama adalah tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah itu untuk yang PKN, ya, atau pendidikan kewarganegaraan. Kemudian selanjutnya langsung saja kita akan mencoba berkreasi dengan SBK. SBK. Di sini kita akan belajar membuat patung, ya, atau membuat boneka boleh, ya, anak sekalian boneka.
Di situ kita hanya membentuk ya, membentuk. Boleh dari tanah liat atau dari lilin malam. Atau kalau kita lihat sekarang kan ada apa namanya? Ya, yang untuk mainan itu ya. Oke. Kita lihat di sini ada gambaran seorang ibu ya. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktekkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Nah, ini gambarnya ya. Kalian boleh berkreasi sendiri ya, boleh berkreasi sendiri dengan tanah liat atau bahan lainnya ya, bahan lainnya. Kemudian dibentuk patungnya menurut selera kalian masing-masing ya, boleh menurut selera masing-masing ya. Pakai plastisine boleh juga, pakai plastisine boleh ya. Jadi di sini kita mengasah kreasi kita dalam olah seni 3 dimensi atau olah seni patung ya. Yalah untuk ini ya. Ini di sini kan cara membaca seperti ini. Tapi kalian biasanya di lingkungan kalian kan sudah terbiasa untuk membuat batu bata ya. Jadi saya kira sudah lebih paham ya. Boleh dengan plastisine boleh. Kemudian untuk patungnya boleh juga berupa hewan boleh juga ya, berupa hewan boleh juga atau berupa manusia boleh juga ya. Kalian buat. Nah, nanti setelah jadi kalian foto ya, foto kemudian dikirimkan ke WA kelas ya, ke grup kelas ya. Bila saya kira untuk hari ini itu saja ya. Yang pertama adalah pemahaman tentang perilaku yang sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang kedua adalah kita belajar membuat karya patung ya. Bahannya boleh dari tanah liat, kalaupun sulit boleh dari plastisine ya atau yang lainnya ya. Saya kira di lingkungan kita banyak sih ya. Dan kita banyak. Boleh dengan yang lainnya. Kemudian nanti dibentuk sesuai dengan kreasi masing-masing ya. Kita beri kebebasan supaya bisa berkreasi ya. Nah, nanti setelah jadi bagus ya, boleh juga diwarnai, boleh juga diwarnai dengan warna-warna yang ada di rumah ya, dan ada di rumah boleh juga diwarnai. Kemudian boleh difoto ya. Kemudian nanti hasilnya disimpan ya, disimpan suatu saat kalau memang bagus ya kita kumpulkan kemudian bisa untuk pameran di sekolah. Bila saya kira itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum.